Yesus mengajarkan satu kebenaran yang luar biasa di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-24. Dia mengajarkan tentang kekhawatiran, dan kebenaran ini membuat hati kita teduh, kita bisa pengharapan bahwa Tuhan sampai hari ini Dia setia dengan apa yang difirmankan. Dalam ayat yang ke-25 Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dia mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tetapi yang diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalannya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan meminta. Tetapi Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak mengenakan pakaian seindah daripada salah satu bunga itu. Jadi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah kamu berkata, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apa ya kayak akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Karena itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan, luar biasa. Dan berkata kita tidak perlu khawatir, karena burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, Dia pelihara, Dia beri makan. Terlebih lagi kita orang-orang yang percaya, kita yang bisa berdoa, kita yang bisa bekerja, kita yang bisa menuai, kita yang bisa mengumpulkan bekal, pasti Allah akan pelihara. Tetapi pertanyaannya, apakah yang kita tabur, apa yang kita tuai, apakah yang kita kumpulkan itu digunakan hanya untuk kepentingan kita pribadi sendiri, atau kita gunakan untuk kepentingan kerajaan Allah? Dalam perikop sebelumnya Yesus mengajarkan kepada kita, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di sorga, karena di sorga nengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya dalam kehidupan ini, mari kita melakukan apa menjadi bagian kita. Kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Usaha-usaha yang dipercayakan kepada kita, pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, mari kita kelola dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita memperoleh hasilnya, mari kita kembalikan 10% daripada itu kepada gereja. Kemudian mari kita gunakan sisanya itu untuk melayani dalam pelayanan sosial, seperti yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-25. Ketika orang yang lapar, ketika orang yang haus, orang yang telanjang, orang yang sakit, yang dipenjara, mereka memerlukan pertolongan, mari kita salurkan itu kepada mereka. Itu merupakan bagian kita, dan itu mengumpulkan harta di sorga. Kemudian juga bagaimana caranya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, atau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Yesus firman Tuhan berkata, karena itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita berubah oleh pembaruan budi kita, dan kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita hidup dalam kekudusan. Jadi ketika kita melakukan bagian kita ini, yaitu mencari dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu melalui melayani, melalui karunia-karunia, talenta-talenta, kemudian kita pakai itu untuk mendukung, untuk berkat bagi sesama kita, kemudian kita hidup kudus, tidak menjadi serupa atau sama dengan dunia ini, maka saya percaya Bapa di sorga akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
demikian juga soal pakaian. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu pakai, karena tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Saya percaya anak-anak Tuhan yang melakukan menjadi bagiannya, yang melakukan firman Allah, Tuhan akan mendandani kita. Karena bunga bakung di ladang pun dia dandani, dan sangat indah, apalagi kita anak-anaknya, dia akan mendandani kita, karena kita adalah anak-anak terang, menjadi kesaksian, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya akan terus menolong kita pada hari-hari ini. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Percaya kepada Tuhan dan lakukan apa yang menjadi bagianmu, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dia berjanji kebajikan kemuliaan belaka akan mengikutimu seumur hidupmu. Seumur hidupmu berkat-berkat Tuhan akan mengikutimu kalau engkau menjalankan apa yang menjadi bagianmu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.